Hai guys, balik lagi ke VNW Channel. Tentunya kita semua sepakat kalau petarung MMA itu identik dengan keganasan dan brutal. Sedangkan drag queen jelas sangat berseberangan dengan anggapan itu. Apa itu drag queen? Apakah drag queen sama seperti waria? Drag queen adalah seorang lelaki yang berdandan atau berpenampilan seperti wanita dan tampil di depan penonton. Apakah semua laki-laki jika memakai pakaian perempuan bisa disebut dengan drag queen? Tentu tidak. Mereka adalah lelaki yang berpakaian sangat flamboyan untuk hiburan atau kesenangan sendiri. Apakah drag queen dan waria sama? Mereka berbeda, karena waria biasanya lebih mengarah ke arah seksual sedangkan drag queen lebih ke arah hiburan, dan waria tidak berpakaian sangat flamboyan seperti drag queen. Tapi, ternyata ada seorang petarung MMA yang sekaligus nyambi jadi drag queen saat malam hari. Ia adalah Diego Garrijo. Ia merupakan petarung MMA dan juga BKFC yang dikenal ganas. Rekornya saat bertarung MMA pun tak main-main. Dari 8 pertandingan, ia berhasil memenangkan 7 di antaranya, dan hanya sekali menderita kekalahan. Garrijo berhasil menang KO hanya dalam 1 ronde saja. Tapi, keganasan Garrijo luntur saat ia berada di luar arena, sebab ia mempunyai kebiasaan sebagai drag queen, yang mana harus tampil cantik dan feminin. Penampilannya pun berubah total dari ia berada di ring dan saat ia bertransformasi menjadi drag queen. Menurut Garrijo, saat ia menjadi drag queen itulah ia benar-benar menjadi dirinya yang sesungguhnya. Ia juga merasa diterima dengan hangat dengan para drag queen lain sehingga ia merasa lebih nyaman ketika menjadi drag queen. Drag adalah singkatan dari dress as girl. Kata itu muncul dari William Shakespeare, karena zaman dulu, wanita tidak diperbolehkan untuk bermain peran di teater, dan hanya lelaki yang boleh berperan di teater sebagai wanita. Kata itu di zaman sekarang mengartikan penjelasan yang sangat berbeda, karena drag zaman sekarang bukan untuk lelaki menggantikan wanita, tapi lelaki yang suka berpenampilan seperti wanita. Drag queen melakukan hiburan mereka di klub atau di festival untuk merayakan komunitas LGBT+. Bukan tidak adil untuk mengatakan bahwa dunia seni bela diri campuran, bare knuckle boxing, dan drag tidak sering terjalin. Tetapi Diego Garrijo, seorang pria berusia 41 tahun yang penuh semangat dengan tato bergaya penjara, yang melihat dirinya sebagai pejuang, pelukis, dan penghibur serba bisa. Bentuk seni ini telah menyatu di tubuh Garrijo. Lahir di Guanajuato, Meksiko, Garrijo diselundupkan ke Amerika Serikat saat masih kecil. Setelah menjalani beberapa hukuman penjara di masa mudanya, karir Garrijo sebagai petarung MMA profesional dimulai pada tahun 2006. Dia mencatat 7 kemenangan di atas ring sampai retina yang terlepas membuat kemajuannya terhenti. Tetapi kehilangan sebagian penglihatan tidak dapat mengubur ego pertempuran batinnya. Pada tahun 2018, Garrijo kembali ke olahraga yang lebih berdarah yaitu bare knuckle boxing, di mana ia memiliki 1 kemenangan dan 1 kekalahan. Di atas ring, Garrijo dikenal sebagai dos pistolas atau bisa diartikan dengan 2 senjata yang ganas. Tetapi di arena drag di San Diego, dia adalah Lola Pistola yang terkenal kejam. Dia telah tampil sebagai Lola selama lebih dari 1 tahun, dan sekarang ia melihatnya sebagai perpanjangan alami dari kreativitasnya. Di matanya, seni bela diri drag dan mix tidak bertentangan satu sama lain. Bahkan, dia pikir mereka bekerja sama dengan baik. Saat diwawancarai Vice News mengenai awal mula ia bergabung dengan bare knuckle boxing, Garrijo pun menjawab dengan lantang, "Saya pensiun dari olahraga bertarung profesional pada tahun 2012 setelah retina saya terlepas."
Dokter saya dapat menyelamatkan mata saya, tetapi tidak berfungsi dengan baik lagi. Dia memperingatkan saya bahwa hal yang sama bisa terjadi pada mata yang lain. Tapi saya hanya belum siap untuk menyerah berjuang. Jadi, saya bergabung dengan Bare Knuckle Boxing. Saya ingin mencobanya tanpa sarung tangan. Saya ingin benar-benar merasakannya. Saya hanya suka berkelahi. Saya mungkin akan mengambil risiko menjadi buta untuk itu. Gary Joe menceritakan awal mula ia bergabung ke komunitas drag. Ia mengatakan, ada foto saya saat berusia 6 tahun, di mana saya mengenakan bra dan celana dalam ibu saya. Dia membesarkan saya sendirian, dan saya memiliki beberapa sepupu gay, jadi saya tidak terkena banyak stereotip maskulin tradisional. Mungkin itu sebabnya saya bisa sangat feminin. Saya pikir orang bertanya-tanya apakah saya gay, tetapi mereka tidak mengerti bahwa feminitas dan preferensi seksual adalah dua hal yang sangat berbeda. Beberapa tahun yang lalu, saya mengambil kursus tentang kecerdasan emosional. Kami diberitahu bahwa kami harus meninggalkan zona nyaman kami. Saya sangat menikmati berbicara di depan banyak orang dan menjadi pusat perhatian, tetapi ketika kata drag terlintas di benak saya tahu, sial, itu dia. Aku melemparkan diriku ke dalamnya. Saya mengambil kelas dansa, menindik telinga dan membuat tubuh saya diwaks. Saya belajar cara berjalan dengan sepatu hak tinggi, dan seseorang membantu saya dengan pakaian itu. Sebelum pertunjukan drag pertama saya merasa seperti sebelum pertarungan. Pada hari-hari awal MMA, saya akan duduk di ruang ganti yang sama dengan lawan saya sebelum pertarungan. Kami duduk, saling menatap, bertanya-tanya, bisakah saya mengalahkannya? Itu sama di kompetisi drag show pertama saya. Sebuah ruangan kecil, 8 orang dewasa, semua orang menilai satu sama lain. Aku tidak gugup. Saya memiliki saraf yang kuat. Atau mungkin aku terlalu bodoh untuk takut. Saya mendapat banyak cinta dari orang-orang di dunia drag, serta komunitas trans dan gay. Tapi juga dari petarung besar yang tangguh. Mungkin mereka juga menyembunyikan elemen diri mereka yang ingin mereka tampilkan lebih banyak. Seni bela diri menunjukkan kepada kita keindahan manusia mengatasi perlawanan besar. Dalam drag, ini tentang mengatasi maskulinitas beracun. Orang-orang trans kulit berwarna khususnya adalah di antara orang-orang yang paling tertindas. Dan mereka memiliki tingkat bunuh diri tertinggi. Mereka harus dihukum bukan dipinggirkan. Sebagai seorang anak, saya yakin dunia akan segera berakhir. Ketika saya berusia sekitar 6 tahun, dan kami masih tinggal di Meksiko, seorang misionaris membunyikan bel pintu. Saya tidak menjawab, tetapi melalui pintu yang tertutup dia mengatakan kepada saya bahwa kita hidup di akhir zaman. Itu melekat pada saya. Jika bencana alam menjadi berita, saya yakin dunia akan berakhir. Mungkin ini sebabnya saya menjadi orang yang impulsif. Jadi itu bukan keputusan sadar untuk berburu sensasi ini. Banyak hal yang saya lakukan berkaitan dengan diintimidasi sebagai seorang anak. Itu membuatku merasa kecil, seperti orang luar. Aku selalu malu dalam segala hal. Mungkin itu sebabnya saya menciptakan kepribadian yang tidak tahu malu. Saya sangat dipermalukan sebagai seorang anak sehingga saya bersumpah pada diri sendiri bahwa saya tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi lagi. Itu sebabnya saya mengambil langkah maju dalam pertempuran ketika orang lain akan mengambil langkah mundur. Tapi saya membawa trauma masa kecil saya sepanjang waktu. Saya berjuang dengan itu setiap hari. Ya, seni dan pertempuran. Pada hari yang buruk, saya pergi ke pelatihan dan melakukan sparring.
Bukan karena saya ingin memukul seseorang, tetapi karena saya ingin mengambil beberapa pukulan sendiri. Maka saya akan merasa lebih baik. Saat berkelahi, semua masalah lain menjadi tidak berarti. Ini semua tentang melewati pertarungan.